Selain itu aku jerawatan itu udah dari SD, SMP, SMA sampai saat ini aku masih berjerawat kayak gitu. Aku udah coba kemanapun, dimanapun, gimana pun biar jerawat ini pergi. Halo girls, jangan lupa subscribe, like, and share karena subscribe itu gratis. Nantikan video selanjutnya. Selamat menonton. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Nia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Nah, kali ini aku mau share tentang pengalamanku dalam dunia berjerawatan ini. Seperti kalian tahu, video-videoku sering banget tentang skincare yang aku pakai dan effortku tentang gimana biar kulitku tetap bersih dan sehat kayak gitu. Nah, jadi percuma nih misalnya kalian udah pakai skincare semahal apapun, pindah-pindah dimanapun, kalau misalnya kalian nggak cari tahu penyebab dari si jerawat ini. Nah, jadi untuk jerawatku atau kulit wajahku saat ini itu dia ada tipenya yang cenderung sensitif. Selain itu, aku sendiri itu kayak ada keturunan genetik dari keluargaku, ada keturunan berjerawat kayak gitu. Memang ya semua saudara-saudaraku tuh hampir semuanya berjerawat kayak gitu, sebagian besar termasuk aku kayak gitu. Nah, jadi selain itu aku jerawatan itu udah dari SD, SMP, SMA sampai saat ini aku masih berjerawat kayak gitu. Aku udah coba kemanapun, dimanapun, gimana pun biar jerawat ini pergi dan hempas kayak gitu. Selain jerawat, kalau misalnya udah hilang, dia tuh masih kayak ngasih jejak gitu. Aku abis dari sini nih kayak bekas jerawat gitu. Aduh, itu PR juga banyak. Cewek itu emang ribet tapi harus semangat karena apa ini namanya, kita itu memang berharga dan strong kayak gitu. Entah apa hubungannya, pokoknya kita harus tetap semangat dan pantang menyerah buat ngelawan si jerawat ini. Gak tahu kenapa sampai umur 20-an ini aku juga belum nemu gimana caranya buat ngilangin jerawat, meskipun nggak separah dulu sih. Dulu emang aku kayak namanya masih remaja, anak-anak, udah bodo amat banget sama muka. Sekarang harus pinter merawat diri kayak gitu. Nah, dulu aku tuh kayak full gitu semuka dan sering aku kopek-kopekin karena gemes banget kan, pengen keluar sampai kayak nasi gitu. Nah, penting banget sih buat kalian kenalin kulit wajah kalian biar nggak sampai salah pakai skincare atau nggak sampai salah perlakuin kulit wajah kalian sehingga nggak parah-parah banget meskipun masih tetap berjerawat 1-2 gitu. Nah, penyebab jerawat ini ada dua macam, ada internal dan eksternal. Untuk penyebab eksternal biasanya itu karena skincare kalian atau cara pakai skincare yang salah, atau karena shampoo yang gak cocok, terus habis gitu karena debu, kurang jaga kebersihan, polusi, terus habis gitu sering menyentuh jerawat, sengaja nyentuh jerawat karena emang kayak gemes gitu, kayak gatel pengen nyentuh ini, kenapa sih ada benjolan kayak gitu. Terus habis gitu yang kedua ada internal. Nah, internal ini juga penting banget, gak kalah pentingnya sama eksternal, harus dihindarin banget. Nah, penyebab yang internal itu ada karena makanan, terus karena genetik kayak aku keturunan, terus habis gitu ada hormon, terus habis gitu karena stres, terus alergi, terus begadang. Tuh jangan sampai begadang nih cewek-cewek biar tetap cantik dan seger kayak gitu. Nah, sekarang aku mau bahas di internal ini di bagian makanan. Di bagian makanan, sorry guys, di bagian makanan
Jadi makanan tuh memang berpengaruh banget buat badan kita. Salah satunya adalah kulit wajah. Nah, kulit wajah ini misalnya kalian ngawur aja nih makannya, misalnya kalian nggak tahu, aduh aku nggak tahu nih penyebab jerawat itu ternyata dari makanan. Dan aku juga baru tahu ketika aku konsultasi ke dokter kecantikan. Nah, di situ aku disaranin nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan yang berminyak, dan sering minum air putih. Kenapa kayak gitu? Karena jenis kulit wajahku dia itu nggak boleh kena lemak jenuh gitu, karena bisa memicu jerawat itu tumbuh. Misalnya karena makan pedes nih, biasanya kan kayak karena pedes banget biasanya sampai berkeringat, sampai apa ini namanya, jerawat, kayak pori-pori dalam di wajah kita itu kayak tersumbat gitu. Terus habis gitu kalau misalnya coklat dia ternyata ada kandungan lemak jenuhnya kayak gorengan, minyak-minyak gitu, bisa menyumbat pori-pori dan jadi komedo. Habis jadi komedo misalnya nggak bisa dirawat nih, udah kayak terlalu hebat si komedonya, jadi dia jadi jerawat, muncul jerawat gitu. Nah makanya jerawatku kenapa dia tuh lebih cenderung ke kayak merah-merah dan kayak jerawat batu gitu, nggak ada kuning-kuningnya gitu. Itu karena ternyata itu adanya karena makanan lemak jenuh itu gitu, berminyak-minyak, pedas, dan coklat. Aduh itu memang makanan yang buat cewek tuh kayak seneng banget, kayak meningkatkan nafsu makan kayak gitu. Nah makanya aku sekarang udah mulai kurangin sih, meskipun masih bandel-bandel banget, masih bandel gitu, masih ada aku pengen makan sebelah. Kalau sebelah nggak pedes tuh gimana sih, tapi karena misalnya kalian udah bertekad kuat, aku harus bisa ngurangin pedes ini biar uh, kulit kalian tuh lebih sehat kayak gitu. Selain kulit, kalian kan untuk sistem pencernaan pasti lebih sehat juga kan kayak gitu. Nah jadi misalnya kalian udah pakai skincare semal apapun, udah kemanapun, kalian nggak bisa ngurangin atau menghindari penyebab jerawat ini, kalian percuma aja gitu, ngabisin uang ya kan. Terus habis gitu untuk solusi menurut aku, karena aku ngerasa ini pengalamanku sendiri, aku rasain sendiri, itu memang ngefek gitu loh di aku. Jadi solusi dari aku nih menurutku, kalian hindari makanan-makanan yang bisa memicu jerawat. Nah selain aku share di sini, sebelumnya aku udah share juga di komunitasku. Kalian bisa cek di channelku, di komunitas aku udah share makanan-makanan yang nggak boleh, atau makanan yang memicu atau menyebabkan jerawat. Kalian bisa cek di sana. Terus habis itu misalnya nih karena hormon, karena mau datang bulan atau apapun, biasanya kan muncul jerawat. Nah itu nggak bisa dihindarin, karena pasti kodratnya cewek pasti bakal ngalamin itu. Nah buat ngurangin peradangan atau biar nggak lama-lama nangkring di wajah, kalian bisa pakai Acne Spot Treatment MS Glow. Ini beneran aku nggak ada endorse ada apapun, karena beneran aku pakai dan itu ampuh banget buat bantu ngurangin jerawat. Karena aku ngerasain sendiri, kalian bisa cek deh untuk lengkapnya di videoku yang ini. Terus habis gitu jangan begadang dan jangan stres, karena begadang itu bisa nyebabin jerawat juga, stres, dan karena itu mempengaruhi hormon kalian gitu ya kan. Jadi kalian harus hidup sehat, terus jaga kebersihan, jangan tangannya ini jangan sampai pegang-pegang muka, karena di tangan itu bakterinya banyak banget. Dan misalnya kalian
pencetin di muka tuh makin jadi deh, apalagi jenis kulit yang sensitif kayak aku, susah banget buat ngilangin bekasnya kalau udah terlanjur jerawatan kayak gini. Karena sebelumnya aku juga waktu pakai di klinik kecantikan gitu nggak terlalu banyak sih, ini sebenarnya juga nggak terlalu banyak, cuman bekasnya susah banget buat hilang gitu. Nah aku juga akhir-akhir ini masih nyari produk yang cocok atau yang ampuh buat ngilangin bekas jerawat. Oke, jadi kalian stay tune juga. Misalnya aku update untuk produk yang membantu mengurangi bekas jerawat kayak gitu. Oke. Nah, untuk solusi tadi semoga sih membantu buat kalian. Jadi hindarin pedas, coklat, berminyak, kacang-kacangan. Terus habis gitu banyak minum air putih, harus banget minum air putih, jangan air-air yang berwarna, jangan teh, jangan es jeruk itu jangan, pokoknya harus banget air putih buat mempercepat mempercepat metabolisme tubuh kayak gitu, biar wajah dan badan pun ikut lebih sehat kayak gitu. Oke, gitu aja dari aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye.